Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Endang dan Kak Dini. Ya, bagaimana kabar adik-adik hari ini? Luar biasa pastinya ya. Pastinya. Sudah pada mandi belum? Ayo dibangunin. Yang belum mandi, silahkan mandi. Yang adiknya masih tidur, ayo dibangunin. Kita ajak sekolah minggu. Iya, kita harus semangat menyambut pagi ini dan kita semua semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam sekolah minggu pagi hari ini. Baik, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan mulai pada sekolah minggu pagi ini dengan lagu pujian Selamat Pagi Bapak. Atas anugerahmu semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerahmu semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Puji Tuhan ya adik-adik, kita semua sudah diberkati oleh Tuhan, semalam tidur nyenyak dan sudah dibangunkan kembali dengan sukacita, dengan sehat semua. Begitu ya Kak Endang? Iya, untuk mengawali sekolah minggu ini kita akan buka dulu dengan doa yang akan dibawakan oleh adik kita Kenan. Silakan Dek Kenan. Pagi teman-teman, mari kita berdoa untuk anak ini Cynthia. Terima kasih Tuhan, ucap syukur atas berkat-Mu hari ini. Tuhan, sekarang kami mau mengikuti ibadah anak, tolong berkati kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Bapa kami sudah berdoa, haleluya, amin. Dadah teman-teman. Amin. Terima kasih Dek Kenan. Ya, Masih semangat untuk memuji Tuhan? Oke, Pastinya kita akan semangat. pujikan lagi ya. Lagu Hati yang Gembira Adalah Obat. Ya. Semua adik-adik gembira ya. tepuk tangan ya adik-adik. Yang gembira adalah obat.
kita semua sudah bergembira. Hati yang gembira adalah obat, melebihi obat-obat tablet ya adik-adik. Ya. Baik, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, masih bersemangat? Kita akan lanjutkan dengan pujian. Baik, Kak Endang. Hati-hati gunakan tanganmu. Mari bangkit berdiri adik-adik, Yuk, biar bangkit kita berdiri. semangat memuji Tuhan. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Ada Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Ada Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Ada Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan semua. Amin. Hati-hati gunakan sebuah. Amin. Ada Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan semua. Amin. Puji Tuhan. Baik, Kak Endang, kita sudah banyak memuji Tuhan. Saatnya kita akan bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Caranya gimana, Kak Endang? Persembahan dimasukkan ke dalam amplop, ditulisi Komisi Anak GKJ Makoharjo, bisa dititipkan kepada papa mamahnya. Biar nanti dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di dalam gereja. Ya, ingat ya Dade caranya. Sebelum kita kita akan masuki persembahan dengan memujikan lagu Beri Syukur. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, beri syukur, beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Puji Tuhan. Dan untuk selanjutnya doa persembahan akan dibawakan oleh Adik Benyamin. Silahkan. Yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Kasih, kami sudah kumpulkan kami sudah kumpulkan persembahan ini. persembahan ini. Berkatilah ya Tuhan. Kasih ya Tuhan, Terima kasih Tuhan Yesus. kasih Tuhan Yesus. Amin. 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 Terima kasih. Adik Benyamin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan
Sudah siap belum? Mari dipersiapkan dulu Alkitabnya. Ya. Siapkan ya Adik-adik. Ayo, Pasti udah diambil siap dulu dari ya. tadi ya, pasti Iya. udah siap. Firman pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Kak Ito. Iya. Sudah siap ya adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan? Iya. Baiklah, waktu akan kami berikan kepada Kak Ito. Ya, tapi sebelumnya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, sertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya, untuk doa firman Tuhan kita serahkan pada Adik Nea. Silahkan Adik Nea. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati firman yang akan disampaikan ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami semua. Berkati semoga firman ini dapat bermanfaat bagi kami dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Adik Nea. Waktu kami serahkan kepada Kak Ito. Mari Kak Ito silahkan. Selamat pagi adik-adik. Selamat bertemu kembali dengan Kakak Ito pada kesempatan minggu pagi hari ini pada sekolah minggu online pada tanggal 1 Agustus 2021. Puji Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam sekolah minggu online ya adik-adik ya. Gimana adik-adik, masih ada sukacita kan? Puji Tuhan, semoga adik-adik tetap sukacita, tetap sehat, tetap bersandar kepada Tuhan dan selalu berdoa. Pada kesempatan pagi hari ini yang akan membawakan firman adalah Kakak Ito. Ayo adik-adik, Alkitabnya diambil, ayo di rak atau di mana ditaruhnya, ayo diambil. Udah diambil semua? Oke, kalau sudah diambil semua, yuk kita buka Alkitab kita di Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Yuk adik-adik udah ketemu Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Oke, sudah. Yuk kita baca bersama-sama. Akan saya Kak Ito bacakan ya. Judulnya Kesatuan Jemaat dan Karunia yang Berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara
kesatuan roh Allah, kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberitaan Kristus. Itulah sebabnya, kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin, ajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Gimana adik-adik? Masih ada sukacita kan? Ya. Untuk perikop pada pagi hari ini yang diambil dari Efesus 4 ayat 1 sampai 16 ini, Kakak Ito akan mengulas perikopnya hanya ayat yang 1 sampai 3, sesuai dengan tema kita pada minggu pagi hari ini, yaitu aku anak yang suka menghargai perbedaan. Gitu ya adik-adik ya. Dia tahu perbedaan? Nah, perbedaan adalah sesuatu yang berbeda-beda, tapi kita tetap menghargainya. Itu ya perbedaan ya. Nah, untuk ayat yang 1 sampai 3, Kakak itu akan mengulas pada kesempatan ini di perjanjian baru, yaitu di Efesus 4 ayat 1 sampai 16 ini. Kakak itu hanya akan mengulas ayat 1 sampai 3, yaitu sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Puji Tuhan ya. Jadi pada perikop ayat 1 sampai 3 ini, Tuhan menasihatkan kita, anak-anaknya yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Kita telah diminta untuk selalu rendah hati adik-adik, selalu rendah hati, selalu lemah lembut dan sabar ya adik-adik ya. Lalu semua itu ditunjukkan oleh kasihmu, oleh kasih Tuhan. Semua itu ditunjukkan. Tuhan selalu memberikan peringatan kepada kita untuk saling mengasihi satu sama lain.
Dan kita harus saling membantu ya adik-adik ya, saling membantu dan berusaha memelihara kesatuan roh di dalam ikatan damai sejahtera. Seperti contohnya, ini kakak itu punya cerita ini. Ceritanya ada seekor burung dan seekor ikan. Seekor burung itu terbang melayang kemana-mana. Terus dia mencari makan. Dia tahu ada sekubangan kolam ya, ada danau atau kolam gitu, ada cacing di situ. Tapi si burung itu mencoba untuk turun untuk ngambil cacing itu. Kok nggak bisa? Terus berusaha lagi, kok nggak bisa? Berusaha lagi, kok nggak bisa? Karena cacingnya di bawah air ya, nggak bisa diambil sama burung itu. Lalu burung itu dalam hati berkata demikian, adik-adik, Tuhan, kenapa ya kok aku bisa terbang tapi nggak bisa mengambil cacing di bawah air itu? Itu ada ikan itu, dia sangat senang sekali bisa ngambil cacing, bisa ngambil apa-apa di bawah itu. Dia bersungut-sungut dan memohon sama Tuhan. Padahal si burung itu sama Tuhan sudah dikasih sayap ya, dikasih sayap, dia bisa terbang kemana-mana, dia bisa mencari makan di mana-mana. Tapi si burung itu tetap mengeluh ya, tetap mengeluh. Aku pingin cacing itu yang ada di bawah itu. Terus di satu sisi itu si ikan itu juga ternyata juga bersungut-sungut adik-adik. Si ikan itu kan lihat ke atas, dia santai lihat ke atas. Ternyata di atas itu ada biji-bijian. Wah, coba aku lompat. Bener adik-adik, si ikan itu lompat. Ternyata nggak nyampe. Coba lagi lompat, ternyata nggak nyampe adik-adik. Lompat lagi, ternyata nggak nyampe. Akhirnya apa? Ikan itu bersungut-sungut adik-adik. Tuhan, kenapa aku tidak diberi sayap seperti burung itu? Padahal di situ ada biji-bijian, aku bisa makan, aku bisa kenyang. Ikan itu akhirnya bersungut-sungut. Dia tidak bersyukur ya adik-adik, tidak bersyukur bahwa dia punya kelebihan juga berenang di bawah air dan bisa mengambil makanan di bawah air. Tapi ikan itu tetap mengeluh, pengennya mencari biji-bijian yang di atas. Akhirnya apa adik-adik? Akhirnya Tuhan mempertemukan ikan dan burung itu untuk apa? Untuk saling kerjasama, untuk saling bahu-membahu, saling tolong-menolong antara ikan dan burung itu. Akhirnya si ikan bilang sama burung, burung, tolong jatuhkan biji-bijian itu untuk aku. Terus si burung itu juga demikian, hei ikan, tolong dibawa ke atas itu cacing-cacingnya, saya mau makan. Cacingnya bilang gitu, burungnya bilang gitu sama ikan. Ikan, itu cacingnya bawa ke atas biar aku bisa ngambil. Tuh, bener ya adik-adik. Akhirnya ikannya itu membawa ke atas cacing-cacing tadi, sehingga burungnya bisa makan cacing-cacing itu. Dan burungnya juga mengambil biji-bijian yang di atas, dibawa turun, sehingga ikannya bisa makan biji-bijian itu. Jadi pada firman Tuhan ini mengingatkan kita adik-adik untuk saling kerjasama. Jadi jangan merasa diri kita itu paling bisa, jangan merasa diri kita itu paling mampu, paling hebat, paling segalanya. Jangan ya adik-adik. Seperti contoh adik-adik waktu di sekolah. Kalau adik-adik pintar, contohnya pintar matematika, terus teman kita nggak bisa matematika, apa yang diperbuat adik-adik? Kita bilang sama teman kita, gimana? Bisa ngerjakan PR nggak? Bisa ngerjakan matematika nggak?
Kalau nggak bisa, kita harus apa adik-adik? Kita harus bantu. Kita harus bantu sama teman kita itu ya adik-adik ya. Agar teman kita bisa mengerjakan soal matematika. Lalu seperti kita, contohnya teman kita bisa apa contohnya? Oh, teman kita bisa bahasa Indonesia. Dia bisa sejarah. Sejarah apa aja dia tahu. Tapi kita tidak tahu, belum tentu tahu toh. Akhirnya kan kita tanya sama teman kita. Contohnya, temanku, itu kerajaan Majapahit itu rajanya siapa ya? Dulu yang punya patih Gajah Mada itu loh. Itu kita kan mungkin lupa, mungkin nggak tahu. Akhirnya kita kita tanya sama teman kita. Akhirnya apa? Akhirnya teman kita ngasih tahu, oh itu waktu itu kerajaan Majapahit itu rajanya namanya Hayam Wuruk. Gitu. Jadinya apa adik? Jadinya kita saling mengamuritahu, saling menolong, saling berbagi ya sama teman-teman. Jangan merasa diri kita hebat, jangan merasa diri kita mampu dan paling benar, paling berkuasa. Ya adik-adik ya, seperti contoh Kak Ito tadi ya, burung sama ikan tadi ya. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari adik-adik harus saling tolong-menolong sama saudara, sama kakak, sama orang tua, sama adik, sama teman-teman sepermainan. Jadi adik-adik tidak boleh egois. Seperti firman Tuhan tadi. Seperti firman Tuhan yang kedua dan ketiga, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Puji Tuhan ya, kita sudah diingatkan sama firman Tuhan di Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Dan kita sudah bahas untuk kita saling membantu, saling tolong menolong, dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Ito. Wah, bagaimana firman Tuhan hari ini tadi adik-adik yang disampaikan oleh Kak Ito? Pastinya adik-adik sudah mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Dan jangan hanya didengarkan ya adik-adik, Kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya adik-adik. Baik adik-adik, untuk selanjutnya kita akan masuk dalam Prakarya. Iya. Yang akan dipimpin oleh Kak Kris. Iya. Silakan Kak Kris. Shalom teman-teman. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar kalian? Baik kan? Sekarang kami mau membuat bahan-bahan yang dibutuhkan adalah Gunting, double tape, kertas origami, dan kertas HVS. Dan juga tempat pensil kalau yang membutuhkan sih. Terus selanjutnya kita akan gambar burung dulu sebelumnya kita menggambar burung seperti ini. Setelah menggambar burung, kertas origaminya dilipat-lipat ya teman-teman. Seperti Ini membuat sebuah kipas. Setelah Jangan lupa ya teman-teman. Setelah membuat bentuk kipas, Setelah burung siap, kita tempelkan ke kertas APS. setelah ditempelkan kipas yang tadi kita gabungkan, tempelkan menggunakan Double tape. Boleh menggunakan lem cair ya teman-teman. Ini.
Selanjutnya tahap terakhir adalah memasang sayap di burungnya. Setelah Itu teman-teman boleh tulis 2 hal yang teman-teman lakukan pada minggu ini. contohnya dari teman kami Israel, membantu Bude. Yang kedua, mandi sendiri. Terima Seperti itu teman-teman. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sehat-sehat ya teman-teman. Dadah. Terima kasih Kak Kris. Ya, nanti untuk hasil prakarya adik-adik bisa di-share di saksi kecil ya, biar teman-temannya juga tahu hasil prakarya kalian. Iya, benar ya adik-adik. Biar semua melihat hasil karya yang pasti bagus-bagus, pasti indah-indah. Tuhan memberkati hasil karya adik-adik semua. Ya, terima kasih Kak Kris. Nah, selanjutnya kita akan memuji nama Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Oke, Kak Didi, Iya. sebelum kita tutup sekolah minggu pada pagi hari ini, minggu kemarin ya Kak Sabtanto memberikan suatu tugas ya firman Tuhan. Nah, dari Ayat-ayat. ayat-ayat firman Tuhan. Dari beberapa adik-adik Ada yang sudah mengirim. ada yang sudah mengirim ke tempatnya Kak Sabtanto ya. Pada hari ini kita akan karena Mengundi. banyak yang masuk, kita akan undi. Kita akan ambil 5 Ambil anak ya, 5 adik-adik. anak untuk siapa yang berhak mendapat hadiah dari Kak Sabtanto. Oke, mari Bu Dini, Duka. Iya, siapa ya? Kak Dini ambil 2 ya. 2 dulu ya, adik-adik. Dak dik duk der. Siapa nih yang dapat hadiah dari Kak Sabtanto ya? 1, 2. Yang pertama adalah Adek Eben. Oke. Yang kedua siapa ya? Adek Eben hadir nggak ya ini ya? Adek Eben hadir nggak ya? Apa ya hadiahnya ini ya? Yang kedua siapa ini? Yang kedua. Bara Kesatria Rajani. Oh, Adik Bara. Oke. Adek Bara hadir nggak ya? Ya. Baik, selanjutnya masih ada 3 lagi ya. Ada 3 ya. Nih, Siapa ya? Anda ambil 2 ya. Ya. Coba Oke. siapa nih yang dapat hadiah dari Kak Sabtanto, siapa ini ya? Oh, yang dapat Kak Evan. Iya, Ya, Kak Evan. Wah, aduh, ini tadi Kak Evan sama adiknya Eben ya. Wah, dapat semua ini hadiahnya ya. Apa ya hadiahnya dari papanya ini mestinya nanti yang kasih. Oke, satu lagi kita buka lagi ya.
Ini siapa nih? Adik siapa nih? Oh, adik Angel. Ini adiknya Angel. dari Emery apa? Angelnya siapa ini ya? Angelnya Emery apa Angelnya Cika ya? Nanti tanya Pak Sabtanto nih. Siapa nih yang dapat hadiah? Masih satu iya. lagi Kak Dini? Iya, satu lagi siapa ya? Aduh, deg-degan. Siapa ya? 1, 2, jreng. Ade Israel. Ada Israel. Oh, Israel sudah pintar sekarang, sudah besar sekarang ya. Wah, semangat ternyata ya Kak Endang. Adik-adik sekolah minggu. Nanti hadiahnya bisa menghubungi Kak Sabtanto ya. Untuk hadiahnya. Selamat ya adik-adik yang sudah memenangkan Yang sudah rajin membaca firman Tuhan. Yang semua pasti rajin baca firman Tuhan, tapi karena saat ini diundi, jadi hanya 5 anak yang Mendapat hadiah dari Kak Sabtanto. Terima kasih ya adik-adik. Terima kasih Kak Sabtanto juga. Iya. Selanjutnya Kak Endang. Ya, kita akan tutup dengan doa. Nanti akan ditutup oleh adik kita Wibi. Sebelumnya jangan lupa ya, prokes 5M-nya. Itu. 1 memakai masker. Terus yang kedua apa, Bu Dini? Mencuci tangan di air yang mengalir dengan memakai sabun atau menggunakan hand sanitizer. Yang ketiga, Menjaga jarak. Yang keempat, membatasi mobilitas. Yang kelima, menjauhi kerumunan. Ya. sudah apa ya adik-adik? Oke, kita ucapkan terima kasih kepada Kak Ito yang pada hari ini sudah membawakan firman. Sama siapa lagi Mbak Dini? Ya, sama Kak Kris yang tadi sudah membantu membuatkan prakarya, menyampaikan prakarya. Dan untuk adik kita Kinan, Ya, dan juga adik Benyamin dan adik kita Wibi, dan juga untuk multimedia. dan juga Kak Anggoro. Kak multimedia siapa namanya? Kak Agung ya. Pasti adik-adik semua hafal ya. Iya, terima kasih semuanya. Sebelum kita akhiri, kita akan didoa dulu yang akan dibawakan oleh adik kita Wibi. Silakan Dek Wibi. Silakan. Amin. Amin. Terima kasih, Dek Dek Wibi. Lagu pujian terakhir kita yaitu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.